Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, 2AP1, akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai manual SJH dari PT Mulia Sentosa Sukabumi. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Lisnawati, kemudian ada anggota lain, yaitu Rafdi Muhammad Arkan, dan juga Sylvira Pika, lalu ada Cantika Laura Pasaribu. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen penilai, Cantika Laura Pasaribu tidak bisa hadir untuk mengikuti presentasi kali ini dikarenakan kondisi yang tidak mendukung. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama itu ada mengenai manual SJH PT Mulia Sentosa Sukabumi. Manual SJH ini disiapkan oleh Cantika Laura Pasaribu dan juga disahkan oleh Rafardan Agni Kenzi. Selanjutnya ada daftar distribusi manual. Yang pertama ada divisi manajer puncak. Kemudian kedua ada ketua tim manajemen halal, lalu ada pembelian, ada QA, ada QC, kemudian ada produksi, ada R&D, dan juga ada gudang. Selanjutnya ada kebijakan halal, ini akan disampaikan oleh Saudara Rafdi. Kepada Rafdi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Risnawati atas kesempatannya. Baik, pertama di kebijakan halal. PT Mulia Sentosa Sukabumi mempunyai komitmen untuk memproduksi produk halal secara konsisten dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk konsumen muslim. Kita akan mencapainya melalui yang pertama, menjamin seluruh produk akhir yang dibuat untuk pasar Indonesia sertifikasi oleh LPPOM MUI. Menjamin seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan produk-produk kami adalah halal. Menjamin sistem produksi adalah bersih, terbebas dari bahan yang tidak halal dan najis. Pertama, panduan halal. Pengantar, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pangan, status bahan yang dulu difatwakan halal, setelah ditemukan adanya hal-hal yang meragukan, maka bisa menjadi berubah fatwanya. Oleh karena itu, dalam bab ini disampaikan kedudukan ketetapan hukum dalam Islam agar dapat diterima mengapa hal tersebut dapat terjadi, untuk memberikan pemahaman tentang pengertian hal-hal. Dalam bab ini disampaikan pula dasar hukum dari Al-Quran serta fatwa MUI terbaru tentang status bahan. Kedudukan ketetapan hukum dalam Islam ada menurut dari Al-Quran, Al-Hadis, maupun Qiyas. Fatwa ialah keputusan hukum agama yang dibuat dengan ijtihad ulama atas hal yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Pengertian halal dan haram. Halal adalah boleh pada kasus makanan kebanyakan. Makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Haram adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan menghadapkan siksa Allah di akhirat. Yang selanjutnya prinsip-prinsip tentang hukum halal dan haram. Yang pertama, pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya. Yang kedua, penghalalan dan pengharaman adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk berlaku syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keempat, sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya. Yang kelima, pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang tengahnya tidak lagi membutuhkan yang haram. Yang keenam, sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya. 7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. 8. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram. Yang ke-9. Hati-hati terhadap yang syubhat, agar tidak jatuh ke dalam yang haram. 10. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua. Berikut adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang halal dan haram berdasarkan Al-Quran. Yang pertama ialah surat Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172-173, Al-An'am 145, Al-Maidah ayat 3, Al-Maidah ayat 96, dan Al-A'raf ayat 157. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sylvira Pika. Baik, selanjutnya mohon
Mohon maaf, saya off cam karena jaringannya tidak stabil. Baik, yang selanjutnya itu ada fatwa MUI untuk beberapa bahan. Yang pertama itu ada khamar. Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebagai khamar. Minuman yang mengandung minimal 1% etanol dikategorikan sebagai khamar. Minuman yang dikategorikan khamar adalah najis. Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari 1% etanol tidak dikategorikan khamar tetapi haram untuk dikonsumsi. Next. Yang kedua, ini ada contoh dari etanol. Pertama, etanol yang diproduksi dari industri bukan khamar, hukumnya tidak najis atau suci. Yang kedua, penggunaan etanol yang berasal dari industri non khamar di dalam produksi pangan diperbolehkan selama tidak terdeteksi pada produk akhir. Dan yang terakhir, penggunaan etanol yang berasal dari industri khamar tidak diperbolehkan. Next. Berikut adalah hasil sampling industri khamir. Pada intinya masih sama saja dengan prosedur sebelumnya. Next. Next. Nah, selanjutnya itu ada bahan kritis, akan dilanjutkan oleh Lisnawati. Baik, saya akan melanjutkan untuk bahan kritis. Itu yang pertama ada daging, ini kemudian yang kedua ada bahan turunan hewani, lalu yang ketiga ada bahan nabati, yang keempat ada produk hasil samping industri minuman beralkohol dan turunannya, lalu ada yang kelima ada produk mikrobial, dan yang terakhir ada bahan-bahan lain. Nah, keenam bahan tersebut sudah ditentukan sesuai MUI atau sesuai ketentuan dari MUI dan ketentuan yang telah tertulis. Selanjutnya ada identifikasi mengenai titik kritis bahan. Yang pertama, karena kita produknya adalah frozen sosis, jadi bahan utama yang digunakan adalah daging ayam. Daging ayam ini merupakan bahan hewani, kemudian berasal dari hewan halal, yaitu ayam, kemudian disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki SHMUI atau lembaga yang diakui oleh LPPOM. Kemudian terdapat pengolahan lanjutan sehingga bahan daging ayam ini tergolong ke dalam bahan kritis atau bahan yang bisa menjadi haram. Namun, karena sudah disembelih sesuai dengan syariat Islam dan juga telah diakui oleh MUI atau memiliki SHMUI, maka dikatakan halal. Lalu, untuk identifikasi titik kritis bahan nabati, yaitu ada tepung jagung, ada pengolahan, kemudian tidak ada kultivasi mikroba, dan juga ada bahan tambahan atau penolong. Tidak ada bahan tambahan atau penolong, sehingga bahan tepung jagung ini tidak termasuk ke dalam golongan bahan kritis atau bahan tidak kritis. Selanjutnya, ada identifikasi titik kritis bahan minyak nabati. Terdapat pengolahan, tidak ada kultivasi mikroba, dan tidak ada bahan tambahan penolong, sehingga bahan minyak nabati ini tergolong ke dalam non-TK atau tidak kritis, bukan bahan yang kritis, sehingga dikatakan halal. Kemudian ada identifikasi titik kritis bahan lain. Yang pertama ada bahan garam, lalu di bawah itu ada penguat rasa atau MSG. Keduanya merupakan bahan non-TK atau tidak kritis. Selanjutnya, ada antioksidan dan juga pengawet. Keduanya merupakan bahan yang tergolong ke dalam bahan yang tidak kritis atau non-TK sehingga dikatakan halal. Kemudian
Selanjutnya ada identifikasi titik kritis penyimpanan dan lini produksi. Semua produk disertifikasi halal, kemudian tidak ada peluang terkontaminasi oleh bahan-bahan haram atau najis. Sehingga untuk penyimpanan dan lini produksi ini termasuk ke dalam non-TK. Selanjutnya, ada identifikasi titik kritis bahan. Ini seperti yang tadi sudah disebutkan, jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, ada identifikasi titik kritis penyimpanan dan lini produksi juga sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Ada identifikasi titik kritis distribusi. Nah, untuk identifikasi titik kritis distribusi itu ditanyakan apakah semua produk yang didistribusikan bersertifikat halal? Tentunya jawabannya iya, sehingga tergolong non-TK. Kemudian kemasan dapat mencegah kontaminasi silang sehingga tergolong non-TK. Selanjutnya, ada identifikasi titik kritis pemajangan. Apakah semua produk yang dipajang bersertifikat halal? Tentunya iya, sehingga tergolong non-TK atau tidak kritis. Selanjutnya ada identifikasi titik kritis penyembelihan. Nah, penyembelihan ini harus diidentifikasi apakah penyembelihnya beragama Islam. Jawabannya iya. Kemudian penyembelih memahami dan menjalankan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tidak dilakukan pemingsanan. Lalu ada digunakan pisau yang tajam. Kemudian hewan sudah mati sempurna dan darah sudah keluar dengan sempurna. Sehingga dan juga tidak ada pemanfaatan darah atau bangkai. Sehingga tergolong penyembelihan tersebut tergolong non-TK atau tidak kritis. Nah, untuk selanjutnya ada SOP, akan dijelaskan oleh Rafdi. Baik, terima kasih Saudari Snawati. Berikut adalah standar operasional prosedur halal. SOP pembelian alat. Bahan yang dibeli harus mengacu pada daftar bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI. Pembelian harus dapat menjamin bahwa bahan yang akan dibeli sesuai dengan data yang tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal, nama dan kode bahan, nama perusahaan, dan nama dan lokasi pabrik. Dokumen pembelian harus terdokumentasi dengan baik dan lengkap. Ini ada beberapa SOP pemeriksaan dan penerimaan bahan. Berikut ialah SOP penggantian dan penambahan pemasok baru. Berikut ialah SOP produksi halal. SOP perubahan formula dan pengembangan produk baru. Baik, berikut adalah sistem administrasi dari perusahaan kami. Yang pertama itu ada dari Departemen Pembelian, itu dokumennya berupa purchase order, evaluasi vendor atau form kualifikasi vendor, dan lain sebagainya. Yang kedua itu dari Departemen QA, yang dokumennya berupa form penerimaan bahan, QC halal, pas, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada dari Departemen Gudang, yaitu dokumen terkait delivery order, kartu stok atau stock card. Yang keempat itu ada dari Departemen Produksi, yaitu dokumennya terkait clearance cake recorder for production process. Yang kelima itu ada Departemen R&D, dokumennya terkait form new material dan Master of Product Formula. Next. Nah, berikut adalah sistem dokumentasi. Yang pertama itu ada Departemen QA, dokumennya acuan teknis, record dokumen SOP QA atau QC, penanggung jawabnya manajer atau kepala QA, lokasinya di pabrik atau di perusahaan kami. Yang kedua itu ada Departemen Pembelian,
Dokumennya SOP pembelian, acuan teknis, kode rekomen pembelian, agreement letter dengan pemasok, penanggung jawabnya manajer pembelian, lokasinya di kantor pusat. Selanjutnya itu ada Departemen Produksi, dokumennya acuan teknis, SOP QA atau QC, penanggung jawabnya manajer produksi, lokasinya di pabrik. Selanjutnya itu ada Departemen Gudang, dokumennya terkait laporan stok harian dan laporan pengiriman, penanggung jawabnya kepala gudang, dan lokasinya di pabrik. Next. Nah, berikut adalah perencanaan pelatihan dari industri kami. Dari bulan Januari, peserta pelatihannya seluruh kepala karyawan, seperti kepala QA, kepala QC, kepala produksi, dan lain sebagainya. Tema pelatihannya yaitu mengantar penyelia halal dan sistem jaminan halal. Nah, dari kepala ini akan disampaikan kepada karyawan-karyawan lainnya atau bawahannya. Yang kedua itu bulan Maret, peserta pelatihannya Ketua Tim Manajemen Halal, QA, QC, dan R&D. Nah, tema pelatihannya itu solusi dan penerapan dokumen sistem jaminan halal. Yang ketiga itu ada di bulan Juni, peserta pelatihannya itu ada Ketua Tim Manajemen Halal, QA, QC, dan R&D. Tema pelatihannya pengidentifikasian titik kritis keharaman bahan. Yang keempat itu ada di bulan September, peserta pelatihannya itu ada manajer puncak, ketua tim manajemen halal, QA, QC, dan R&D. Tema pelatihannya pengendalian, pengembangan, dan penanganan produk halal. Yang terakhir itu ada di bulan Desember, peserta pelatihannya seluruh karyawan, dan tema pelatihannya audit halal dan sertifik halal yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Next. Berikut adalah form laporan berkala. Di sini kami, perusahaan kami, mengenai form laporan berkala, 4 poin tidak, dan 1 diantaranya perubahan formula dan pengembangan produk baru. Karena di sini itu pengembangan produk baru, varian seperti varian penambahan varian baru itu dilakukan, tetapi hanya produk yang disetujui oleh manajemen yang akan disertifikasi halal dan dipasarkan. Next. Nah, berikut adalah borang audit halal internal pada bagian QA atau QC. Berikut adalah dari hasil audit pertanyaan-pertanyaan. Kami memiliki hasil seperti ini. Next. Nah, berikut adalah borang dari audit halal internal pada bagian R&D. Nah, kami mendapatkan hasil ya semua. Next. Berikut adalah borang audit hasil internal di bagian produksi. Nah, di sini kami terdapat tidak kesesuaian dari apakah tidak sesuai dari form. Jadi, apakah bahan pada produk yang tidak disertifikasi halal mungkin mengandung babi atau turunannya? Nah, kami tidak, karena dari awal sudah dijelaskan bahwa produk kami halal dan tidak ada dari mengandung babi atau turunannya. Next. Nah, berikut adalah borang audit halal internal pada bagian gudang. Next. Next. Nah, berikut adalah borang halal internal pada bagian pembelian. Next. Next. Nah, ini adalah form ketidaksesuaian. Temuan ketidaksesuaiannya itu tidak menggunakan ruang pemisah antara area produksi dan penyimpanan barang pada area gudang kami. Selanjutnya itu ada penyebabnya bakal menjadi kontaminasi pada produk. Tindakan langsungnya itu kami ada perbaikan tata letak dan tindakan koreksinya pemisahan area produksi dengan penyimpanan barang, tindakan pencegahannya pemisahan area. Next. Nah, kaji ulang manajemen itu yang pertama temanya sistem perbaikan layout, uraian diskusinya melakukan perbaikan tata ruang terutama pada bagian produksi dan ruang penyimpanan atau gudang karena apabila disatukan dapat menyebabkan kontaminasi produk pada saat produksi berlangsung.
Kesimpulannya, pemisahan area produksi dengan penyimpanan barang. Follow up-nya 17 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 19 Desember 2021, realisasinya 19 Desember 2020, kami telah memperbaikinya. Saya serahkan kepada Lisnawati. Baik, mungkin Lisnawati sedang ada gangguan sinyal. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.